잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Yang pertama yaitu mengenai definisi rekrutmen. Menurut Faisal Rifai 2009, mengemukakan rekrutmen adalah proses untuk menentukan dan menarik calon pelamar yang mampu bekerja pada suatu perusahaan. Kemudian, yang kedua, menurut Maltis et al. 2010 menyatakan rekrutmen pegawai adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rekrutmen sendiri merupakan proses mencari, menarik, dan memilih calon karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun tujuan dari rekrutmen calon pegawai bertujuan untuk menyediakan pegawai yang sesuai kebutuhan agar pihak manajemen dapat memilih pegawai yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian jenis-jenis rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri merupakan proses rekrutmen yang dilakukan dengan cara melakukan promosi atau mutasi karyawan yang sudah ada. Kemudian dengan jenis rekrutmen eksternal, yaitu bisa melakukan dengan cara mengadakan job fair, kemudian website karir, dan melalui media sosial. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen tenaga kerja. Menurut Samsudin pada tahun 2006, proses rekrutmen tenaga kerja terdiri dari beberapa langkah penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan kandidat yang tepat. Berikut langkah-langkahnya, yaitu identifikasi jabatan lowong, di mana perusahaan mengetahui posisi apa saja yang kosong di perusahaan. Selanjutnya yaitu mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Dilakukan analisis jabatan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Selanjutnya itu menentukan calon yang tepat, di mana tahap ini perusahaan mulai menyusun kriteria calon ideal yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Selanjutnya yaitu memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat, misalnya melalui job fair, situs lowongan kerja, atau media sosial atau internal perusahaan. Selanjutnya yaitu memanggil calon yang memenuhi syarat. Hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya. Selanjutnya yaitu menyaring atau menyeleksi kandidat. Pada tahap ini, perusahaan mulai menyeleksi siapa saja yang paling cocok berdasarkan tes dan wawancara. Selanjutnya yaitu tawaran pekerjaan. Perusahaan akan memberikan tawaran pekerjaan resmi yang berisi tentang posisi, gaji, ataupun syarat-syarat kerja lainnya. Selanjutnya yaitu mulai bekerja, di mana kandidat resmi mulai bergabung dan mulai bekerja di perusahaan. Selanjutnya yaitu prosedur rekrutmen. Menurut Shimamura ada 4 tahap utama dalam prosedur rekrutmen, yaitu 1. Perencanaan rekrutmen. Di sini perusahaan menentukan posisi apa yang dibutuhkan, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan rekrutmen. 2. Yaitu penyusunan strategi rekrutmen. Strategi ini mencakup di mana iklan lowongan akan dipasang, siapa target pelamarnya, dan media apa yang paling efektif untuk menjangkau mereka. 3. Yaitu pencarian para pelamar pekerja. Pada tahap ini perusahaan mulai menyebarkan informasi dan menyebarkan informasi lowongan dan menerima lamaran dari para calon pelamar, bisa melalui job fair atau media sosial dan lain sebagainya. 4. Yaitu penyelisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok. Setelah lamaran masuk, perusahaan akan menyaring pelamar yang tidak sesuai dengan kriteria. Ini tuh penting agar hanya kandidat terbaik yang lanjut ke tahap selanjutnya seperti tahap tes dan wawancara.
Tantangan dalam rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, perusahaan seringkali menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pencarian dan perekrutan kandidat yang tepat. Berikut adalah 3 tantangan utama yang umum ditemui. 1. Kandidat tidak sesuai klasifikasi. Banyak pelamar, tapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan. Meskipun jumlah pelamar banyak, seringkali mereka tidak memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan proses seleksi menjadi lebih panjang dan tidak efisien karena perusahaan harus menyaring banyak kandidat yang tidak relevan. 2. Iklan lowongan kurang menarik. Deskripsi kerja yang membosankan atau tidak jelas membuat kandidat ragu melamar. Hal ini dapat membuat calon pelamar merasa ragu untuk melamar atau bahkan tidak tertarik sama sekali. Penyampaian informasi yang tidak efektif bisa menurunkan minat kandidat potensial. 3. Persaingan talenta tinggi. Banyak perusahaan berebut kandidat yang sama, terutama di bidang populer seperti IT atau digital marketing. Karena jumlah talenta berkualitas terbatas, maka terjadi persaingan ketat antara perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia terbaik. Next. Contoh tantangan dalam rekrutmen di perusahaan Kaila Furnitur. 1. Kurangnya minat generasi muda terhadap pekerjaan produksi mebel. Hal ini menjadi serius karena industri mebel sangat tergantung pada keahlian tangan dan pengalaman kerja lapangan yang terbiasa sejak usia muda. Penurunan minat generasi muda ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Perubahan pola pikir dan gaya hidup anak muda. 2. Minimnya edukasi dan promosi tentang dunia kerajinan. 3. Kurangnya edukasi sosial dan ekonomi karena beberapa orang tua tidak mendorong anaknya untuk bekerja di sektor mebel karena dianggap tidak menjanjikan secara finansial. 2. Kurangnya jaminan kesejahteraan dan karir. Pekerjaan sebagai tenaga kerja di mebel seperti di Kaila Furnitur biasanya bersifat harian, tanpa kontrak tetap, jaminan sosial, atau jenjang karir yang jelas. Bagi generasi muda yang semakin sadar akan pentingnya stabilitas ekonomi dan perlindungan pekerjaan, kondisi ini menjadi kurang menarik karena mereka lebih memilih pekerjaan yang memberikan janji gaji tetap, tunjangan, prospek jangka panjang. 3. Kurangnya inovasi dalam sistem rekrutmen dan pelatihan. Perusahaan kecil seperti Kaila Furnitur umumnya melakukan rekrutmen secara tradisional, yaitu berdasarkan jaringan kenalan atau rekomendasi mulut ke mulut. Metode ini membuat informasi lowongan kerja tidak tersebar luas, terutama ke kalangan muda yang lebih aktif di media sosial atau platform digital. Di sisi lain, tidak ada program pelatihan resmi atau magang yang ditawarkan untuk menarik dan membina calon pekerja muda yang mungkin tertarik mencoba. Indikator keberhasilan rekrutmen. 1. Jumlah pelamar yang masuk, yaitu semakin banyak pelamar, semakin besar peluang mendapatkan kandidat terbaik. Nomor 2, kesesuaian pelamar dengan kriteria. Persentase pelamar yang memenuhi syarat yang ditentukan perusahaan seperti pendidikan, pengalaman, dan skill. Yang ketiga, responsivitas kandidat terhadap lowongan, di mana seberapa cepat dan aktif kandidat merespon atau mengirim lamaran setelah lowongan dibuka. Respon cepat ini menunjukkan minat tinggi dan komunikasi yang baik bagi pelamar. Nomor 4, karyawan bertahan lama. Jika karyawan baru bertahan lama, berarti proses program rekrutmen ini berhasil memilih orang yang tepat. Jadi kesimpulannya, rekrutmen adalah proses penting dalam mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar dapat berjalan efektif. Pemilihan sumber dan metode rekrutmen yang tepat sangat berpengaruh dalam mendapatkan pelamar berkualitas. Selain itu juga, penggunaan indikator keberhasilan
seperti jumlah pelamar, waktu rekrutmen, dan kesesuaian pelamar membantu menilai sejauh mana keberhasilan dari proses rekrutmen tersebut. Rekrutmen yang baik akan memastikan perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang tepat sehingga mendukung pencapaian tujuan dan kesuksesan dari organisasi secara keseluruhan. Terima kasih.